Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat-Nya dan rahmat-Nya sehingga kita bisa berkumpul untuk melaksanakan sholat asar di sini tanpa ada halangan suatu apapun. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW yang mana telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni dinul Islam. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa dapat kita definisikan sebagai salah satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Dan Rasulullah SAW telah bersabda, "Ad-du'a'u wal ibadah." Doa adalah ibadah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, niscaya aku perkenankan bagi kalian. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa sangatlah penting bagi kehidupan kita sebagai orang yang beriman. Kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala tidak pantas untuk menyombongkan diri kita. Tetapi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala seharusnya kita itu tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Kita seorang hamba selalu membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, selalu membutuhkan Tuhannya. Dan sebelum kita memasuki lebih dalam materi doa ini, saya akan menyebutkan sedikit adab-adab yang perlu kita perhatikan sebelum kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas merupakan salah satu adab kita dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengikhlaskan hati dan diri kita, apapun hasilnya nanti kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu tidak tergesa-gesa ketika berdoa. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, dikabulkan doa seseorang di antara kamu selama ia tidak berkata, "Aku sudah berdoa, namun tidak kunjung dikabulkan." Yang ketiga yaitu menjauhi makanan dan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, dahulu ada seorang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuk, tetapi doa orang tersebut tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena makanan dan minuman orang tersebut ia peroleh dengan cara yang haram. Pakaian yang orang tersebut gunakan dia peroleh dengan cara yang haram juga. Maka Rasulullah SAW bersabda, mana mungkin doa orang tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, inilah pentingnya kita memperhatikan adab-adab sebelum kita melaksanakan doa. Ini menjadi salah satu sebab doa kita terkabulkan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i
idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hambaku bertanya tentang aku, maka jawablah, aku ini dekat. Allah itu dekat. Aku mengabulkan doa hambaku apabila dia berdoa kepadaku, maka hendaklah ia menaatiku dan beriman kepadaku agar mereka termasuk orang-orang yang berada dalam kebenaran. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, janganlah kita merasa sekali-sekali doa kita itu tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala selalu mendengar doa hamba-hambanya, selalu mengabulkan doa hamba-hambanya, meskipun itu tidak secara langsung. Dan kita sebagai orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita telah memperoleh keutamaan-keutamaan dari berdoa tersebut. Yang pertama yaitu doa bisa merubah takdir seseorang. Kekuatan doa tidak bisa kita remehkan jamaah sekalian. Rasulullah SAW bersabda, "La yuraddul qadaru illa ad-du'a, wa la yazidu bil umri illa al-birr." Tidak ada yang dapat mencegah suatu takdir Allah kecuali doa, dan tidak ada yang menambah umur seseorang kecuali kebaikan. Yang kedua yaitu memperoleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita selalu berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, hati kita akan tenang. Dan seseorang yang membasahi bibirnya dengan berdoa dan berzikir, maka hidupnya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu mempermudah segala urusan dan menumbuhkan ketenangan hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang yang beriman dan hati mereka tenang dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, hati mereka tenang. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah keutamaan doa yang harus kita perhatikan agar setiap kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita termotivasi untuk selalu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mengabulkan doa-doa yang kita panjatkan. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin sekian ini saja kultum dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.